Neraka bukan takut suara kamu kuat. Neraka takut bila kamu memiliki otoriti dalam firman Tuhan. Musuh sudah lama coba jauhkan kamu daripada message ini. Bukan sebab dia takut kamu hadir gereja, bukan sebab lagu-lagu penyembahan kamu. Tapi karena kalau kamu betul-betul tahu firman yang boleh buat dia gemetar, kamu akan berhenti bertindak balas seperti mangsa, dan mula berdiri sebagai pejuang. Saya di sini bukan untuk menghiburkan kamu. Saya di sini untuk mempersenjatai kamu. Karena peperangan rohani ini bukan dongeng. Ia benar-benar berlaku. Ia adalah senjata medan perang yang ditempa dalam api. Ibrani 4:12 berkata, sebab firman Tuhan itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua. Maknanya, bila kamu sebut firman dengan iman, kamu bukan sekadar baca, kamu tebas musuh dengannya. Setan takkan undur sebab kamu menangis lebih kuat. Dia undur bila kamu datang dengan otoriti, diliputi darah Kristus, berpijak di atas kebenaran. Sekarang saya nak tunjukkan kepada kamu 5 ayat firman. 5 pelancar kuasa Tuhan yang setan takut kamu pelajari, karena bila kamu gunakan, ketakutan akan mati, kekeliruan akan lenyap, rantai akan terputus, dan syaitan akan lari. Ayat-ayat ini bukan sekadar janji. Ini deklarasi kuasa bukan untuk menenangkan, tapi untuk menakluk. Kalau kamu sedia nak berhenti jadi mangsa, dan mula menyerang balik, jangan kemana-mana. Jangan scroll, jangan tangguh. Hari ini kita bukan sekadar baca firman. Kita akan gunakan firman dan kelima-lima ayat ini akan mengubah medan peperangan menyebelahi kamu. 1. Wahyu 12:11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Sekarang saya nak kamu bayangkan bukan fantasi tetapi bilik mahkamah di surga. Hakim duduk di tahta, penuduh, yaitu syaitan, berdiri dengan timbunan segala masa silam kamu, kegagalan kamu, aib kamu. Setiap saat yang dia sangka boleh hancurkan kamu, dia datang dengan bukti dan kesombongan. Tepat saat suaranya hampir menenggelamkan kamu dalam rasa bersalah. Darah anak domba berbicara lebih kuat. Wahyu 12:11. Bukan sekadar ayat. Ia satu penghakiman rasmi. Dan keputusannya jelas, mengalahkan. Bukan ditoleransi. Bukan nyaris terselamat. Mengalahkan dengan apa? Dengan darah anak domba dan dengan perkataan kesaksian mereka. Inilah peperangan rohani, dan strategi surga amat jelas. Darah Yesus bukan saja menutupi kamu, ia membungkam tuduhan neraka. Kesaksian kamu bukan hanya cerita, ia palu hakim di mahkamah roh. Ia buktikan iman kamu tetap percaya Tuhan walaupun sakit dan itu sahkan. Kemenangan kamu bukan untuk dijual beli. Syaitan itu legalis, dia hidup dari tuduhan. Itulah sebabnya Alkitab panggil dia penuduh saudara-saudara. Wahyu 12:10. Dia gali catatan silam kamu seperti peguam busuk, coba menangkes dengan kutukan. Tapi ini kabar baik, darah Yesus adalah resit kekal kamu. Ia mengisytiharkan, hutang sudah lunas sepenuhnya. Dalam kerajaan Tuhan, tiada 2 kali penghakiman atas apa yang darah sudah lunaskan. Dan dengar baik-baik, kesaksian kamu bukan hanya apa yang Tuhan pernah buat. Tapi siapa kamu sekarang karena apa yang dia lakukan. Bukan sekadar saat kamu bangun dari lubang itu, tapi api yang kamu bawa setelah kamu melaluinya. Musuh benci bila kamu bersaksi, sebab cerita kamu teriak tentang sesuatu yang neraka tak dapat tahan. Kesaksian kamu adalah pedang yang ditempa dalam api kesakitan kamu, dicelup kuasa darah, dan dihayun dengan berani setiap kali kamu buka mulut. Bersaksilah, ketagihan yang coba musnahkan kamu. Bersaksilah, pengkhianatan yang hampir remukan jiwa kamu. Bersaksilah, kemurungan yang hantui malam kamu tapi tak mampu binasakan kamu. Karena bila kamu ucapkan apa yang Tuhan selamatkan kamu daripada, setan jadi gelisah. Mereka ingat kuasa yang menarik kamu keluar dan tahu kuasa itu masih boleh tarik orang lain keluar juga. Dan jangan lupa, cerita kamu adalah buku panduan hidup orang lain. Setana kamu diam, sebab diam itu menyerah. Tapi bila saja kamu berkata, lihat apa yang Tuhan telah buat. Kamu robek kegelapan. Bayangkan lagi, mahkamah surga. Penuduh menuduh. Hakim mendengar. Darah dicurahkan. Pembela bangkit. Suara kamu, kesaksian kamu, deklarasi kamu. Mahkamah meletus bukan dalam kekacauan, tapi dalam terobosan dan keputusan diumumkan mengalahkan. Biarlah ini jadi amanat rohani kamu, berhenti sembunyikan masa silam kamu seperti beban. Masa silam kamu yang sudah ditutupi darah sekarang adalah kuasa kamu. Setiap parut di jiwa kamu adalah khutbah yang iblis tak mampu sangkal. Kelangsungan hidup kamu bukan saja kemenangan. Ia nubuat bahwa Tuhan masih menyelamatkan, masih memulihkan, dan masih berkuasa. Jadi berdirilah tegap, saudaraku. Bicara dengan berani. Ceritakan kisah kamu. Karena bila kamu bersaksi, kamu bukan hanya ingat apa yang Tuhan buat. Kamu ingatkan neraka bahwa mereka sudah kalah. Kamu bukan sekadar bertahan. Kamu adalah bukti hidup bahwa Yesus menang. Darah masih berbicara, dan kesaksian orang ditebus sentiasa membungkam kebohongan musuh.
2 Yakobus 4:7. Sebab itu, tunduklah kepada Tuhan, lawanlah setan, maka dia akan lari daripada kamu. Mari kita masuk ke satu medan perang, bukan medan pedang dan peluru, tetapi medan ketertiban dan otoriti rohani. Perang ini nyata. Musuhnya juga nyata. Tapi apa sebenarnya yang buat dia lari? Bukan kuatnya suara kamu, bukan emosimu, tapi keselarasan hidup kamu dengan kerajaan surga. Yakobus 4:7 bukan sekadar ayat motivasi manis untuk digantung di dinding. Ia adalah arahan ketenteraan Tuhan. Kuasa untuk melawan musuh hanya datang selepas penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam peperangan rohani, aturan dan ketertiban itu penting. Otoriti bukan sekadar diberikan. Ia perlu dipercayakan. Kamu tak boleh perintah kalau kamu sendiri tak berada di bawah perintah. Banyak orang percaya coba jerit pada syaitan, sedangkan mereka sendiri hidup di luar susunan Tuhan. Mereka coba usir ketakutan, tapi masih simpan kepahitan. Mereka coba ikat musuh, tapi abaikan perintah Tuhan. Inilah kebenarannya, kamu tak boleh lawan sesuatu yang kamu masih setuju dengannya. Bayangkan seorang menjerit pada singa, suruh ia berundur, sedangkan pintu sangkarnya terbuka luas. Singa itu takkan undur, ia akan menerkam. Kenapa? Karena otoriti tanpa ketaatan itu sia-sia. Inilah yang berlaku bila kamu coba lawan setan tanpa terlebih dahulu tunduk kepada Tuhan. Musuh nampak pintu-pintu terbuka dalam hidup kamu. Pemberontakan, kompromi, dendam dan dia akan ambil kesempatan penuh. Sekarang bayangkan pintu itu ditutup. Dimeterai dengan penyerahan. Dikunci rapat dengan ketaatan. Kamu tak perlu jerit pun. Kamu berada di bawah otoriti Tuhan. Dan bila kamu kata, pergi, musuh akan lari bukan sebab kamu lebih kuat, tapi sebab kamu sepenuhnya ditutupi oleh Tuhan. Ingat, penyerahan diri bukan kelemahan. Ia adalah kekuatan rohani yang paling tinggi. Ianya meletakkan kehendak, ego, dan rancangan kamu di bawah kaki Yesus. Disitulah kuasa bermula. Disitulah perlawanan dapat kekuatan. Disitulah setan mula gelisah dan percayalah musuh tanah kamu tahu tentang ini. Dia kenal susunan surga. Dia tahu bila seseorang bercakap dari posisi keselarasan. Dia tahu bila perintah kamu bawa beban kuasa surga di belakangnya sebab itu setan begitu kuat menyerang penyerahan diri. Dia tahu, seorang yang benar-benar tunduk pada Tuhan adalah seorang yang sangat berbahaya. Kalau kamu nak syaitan lari, tanya dulu, adakah aku sudah benar-benar menyerahkan bahagian ini pada Tuhan? Adakah hubungan aku di bawah pimpinannya? Adakah kebiasaan aku sudah dikuduskan? Karena setan tidak takut intensiti kamu. Dia takut integriti kamu. Ramai di antara kamu dah letih lawan peperangan yang sepatutnya dah lama kamu menangi kalau saja dasar hidup kamu ialah penyerahan. Tapi inilah anugerah Tuhan masih belum terlambat. Sekarang juga kamu boleh berlutut menyerah dan bangkit dalam otoriti yang tak mampu ditahan sesiapa. Yakobus 4:7 adalah formula rohani. Penyerahan dengan perlawanan, setan lari. Ini susunan Tuhan dan ia berfungsi setiap kali. Bukan sebab kamu sempurna, tapi sebab ketaatan kamu bawa kamu di bawah naungan yang maha tinggi. Jadi izinkan saya beritahu kamu hari ini. Kamu tak perlu naikkan suara. Kamu perlu naikkan penyerahan kamu. Kamu tak perlu tolak lebih kuat dengan kekuatan sendiri. Kamu perlu lebih selaras dengan firman-Nya. Karena bila kamu benar-benar tunduk, musuh bukan sekadar nampak, dia yang melindungi kamu. 3 Lukas 10:19. Sesungguhnya, aku telah memberikan kamu kuasa untuk memijak ular dan kalajengking, dan kuasa atas segala kekuatan musuh, dan tidak ada sesuatu pun yang akan mencederakan kamu. Dengar baik-baik, kamu bukan orang yang tidak berdaya. Kamu bukan mangsa tanpa senjata dan bukan berada di bawah belas kasihan rancangan jahat iblis. Musuh sangat berharap kamu tidak pernah benar-benar faham apa yang Yesus berikan kepada kamu dalam Lukas 10:19, tapi hari ini segalanya berubah. Yesus mula ayat ini dengan peringatan Tuhan. Sesungguhnya, itu bukan perkataan biasa, itu amaran rohani yang kuat. Yesus sedang berkata, perhatikan betul-betul. Jangan terlepas. Lihat apa yang aku serahkan kepadamu. Apa yang dia berikan? Kuasa, otoriti, hak kerajaan untuk menghancurkan gangguan roh jahat. Yesus tidak janjikan kamu akan selamat sebab nasib. Dia nyatakan kamu dilindungi sebab kamu diperlengkapi dan saat firman ini masuk ke dalam roh kamu, segala medan berubah. Yesus kata dia telah memberi kuasa kepada kamu untuk memijak ular dan kalajengking. Ini bukan sekadar hayuan merayap di padang pasir, ini lambang rohani yang penuh makna. Ular melambangkan penipuan, penipu purba yang menyelinap masuk ke Taman Eden, yang meracun pikiran, memutar belit kebenaran, menggoda jiwamu. Kalajengking melambangkan kesakitan dan penderitaan, sengatan pengkhianatan, racun trauma, serangan pembakar emosi dan rohani. Dan dengar baik-baik, orang pilihan Tuhan, Yesus tidak pernah kata, lari, daripada semua itu. Dia tak pernah suruh kamu runding dengan mereka. Dia kata, pijak. Bukan sekadar langkah perlahan,
Bukan bertolak ansur tapi injak dengan kuasa dari surga. Kamu tidak dicipta sekadar untuk bertahan daripada serangan-serangan itu. Kamu dicipta untuk menghancurkan mereka di bawah kakimu. Tapi inilah masalahnya. Ramai orang percaya hidup seperti mangsa padahal mereka sebenarnya pemenang. Mereka minta kuasa yang sebenarnya sudah Tuhan tanam dalam diri mereka. Mereka menangis minta perlindungan sambil berjalan dengan izin yang Tuhan dah beri. Dan syaitan? Dia senyum puas melihat ketidaktahuan itu. Dia membiak dalam kegelapan ketidaksedaran. Karena selagi kamu tak tahu apa yang kamu miliki, dia bebas bertindak seolah-olah dia pemilik tempat itu. Tapi bila kamu tahu siapa kamu, bila kamu tahu apa yang kamu bawa, bila kamu tahu apa yang Yesus dah serahkan kepada kamu, segala medan bergeser. Ketakutan mula cabut lari. Keraguan mula retak. Ular dan kalajengking mula gelisah karena sebaik seorang percaya melangkah dengan otoriti, neraka mula hilang kawasan. Saya nak bercakap pada kamu yang sedang diserang. Keresahan menjalar di pikiran kamu. Kemurungan sengat sukacita kamu. Kekeliruan kaburkan panggilan kamu. Saya nak kamu berhenti minta izin untuk lawan balik sebab kamu dah ada kuasa. Yesus tak pernah kata, nanti aku akan beri. Dia kata, aku telah memberinya. Dah selesai. Dah ada dalam kamu. Sekarang masanya untuk guna. Ini bukan musim untuk diam. Ini musim untuk injak. Kamu bukan sedang tunggu kuasa. Kuasa itu dah hidup dalam kamu. Kamu bukan berperang untuk kemenangan. Kamu berperang dari kemenangan. Kehilangan kerja, berita buruk, pengkhianatan mungkin goyahkan kamu, tapi takkan rampas otoriti kamu. Kuasa Roh Kudus masih menyala dalam kamu. Dan Lukas 10:19 adalah surat izin kamu untuk berjalan dalam dominasi. Yesus tak berhenti di situ, dia kunci ayat itu dengan janji. Tiada sesuatu pun yang akan mencederakan kamu. Maksudnya bukan kamu takkan hadapi ujian, tapi maksudnya apa saja yang menyentuh kamu takkan dapat binasakan kamu. Api boleh datang, tapi takkan bakar kamu. Ribut boleh mengamuk, tapi takkan lemaskan kamu. Kenapa? Karena bila kamu ditutupi otoriti Tuhan, kamu tak boleh disentuh di alam roh. Saya cabar kamu hari ini. Deklarasikan ayat ini kuat-kuat. Ucapkan di rumah kamu. Bisikan atas bantal kamu. Sebut masa dalam kereta ke tempat kerja. Aku ada kuasa untuk injak. Aku ada otoriti dalam Kristus. Aku hancurkan apa yang dulu hancurkan aku. Tiada apa yang boleh mencederakan aku. Berhenti beri mikrofon kepada ketakutan. Berhenti izinkan luka berkhotbah atas hidup kamu. Kamu tidak pernah dicipta untuk jadi mangsa. Anda dilahirkan kembali untuk menjadi pemenang. Jadi, berjalanlah seperti pemenang. Berdoalah seperti pemenang. Sembahlah seperti pemenang dan lawanlah seperti pemenang. 2 Korintus 10:4 dan 5. Karena senjata peperangan kita bukan senjata duniawi, tetapi mempunyai kuasa Tuhan untuk meruntuhkan kubu-kubu pertahanan. Kami merobohkan segala akal pikiran dan setiap hal yang meninggikan diri terhadap pengenalan akan Tuhan, dan kami menawan setiap pikiran supaya taat kepada Kristus. Ayat ini menarik tirai yang menutup medan perang sebenar bukan di hospital, bukan di mahkamah, bukan dalam akun bank. Ia berlaku di antara kedua telinga kamu, di dalam pikiran kamu. Pikiran kamu adalah hartanah rohani yang musuh mahu duduki dan lebih lama kamu biarkan dia tinggal di situ dengan kebohongannya, lebih susah kamu akan nampak kebenaran. Tapi Rasul Paulus bukan sekadar dedahkan masalah, dia bagi kita senjata Tuhan. Dia kata senjata kita bukan senjata duniawi. Maksudnya bukan emosi, bukan mengelak, bukan logik manusia. Senjata kita berkuasa melalui Tuhan bukan lemah, bukan tumpul, tapi kuat. Untuk apa? Untuk meruntuhkan kubu-kubu pertahanan. Apa itu kubu? Bukan sekadar pikiran buruk. Tapi kebohongan yang diulang-ulang sampai terasa macam realiti. Itu trauma yang berbalut dalam ingatan, penolakan yang menyamar jadi alasan melindungi diri. Naratif dalam pikiran kamu yang bisik. Aku tak cukup baik. Aku akan tetap sendiri. Tuhan tak boleh pakai aku. Aku takkan pernah bebas. Ini bukan lintasan pikiran biasa. Ini hujah-hujah iblis. Paulus sebut ia sebagai akal pikiran dan bayangan yang meninggikan diri melawan pengenalan akan Tuhan. Mereka coba yakinkan kamu bahwa perasaan kamu lebih benar daripada janji Tuhan. Tapi tidak hari ini, sebab kamu bakal belajar cara lawan balik. Bayangkan pikiran kamu macam sebuah mahkamah. Setiap pikiran yang masuk adalah saksi, sama ada saksi kebenaran atau penuduh palsu. Dan kamu, saudaraku telah diberi kuasa untuk jadi hakim. Kamu tak wajib percaya setiap pikiran yang kamu pikir. Kamu tak wajib tunduk kepada setiap emosi yang timbul. Kamu boleh soal siasatnya. Paulus kata tawan setiap pikiran, maksudnya bila kemurungan coba duduk di meja makan kamu, jangan beri dia makan. Soal siasat dia. Bila ketakutan datang bawa ramalan kehancuran, jangan setuju. Runtuhkan, tundukkan, usir. Nak buat praktikal? Bila setan berbisik, kamu takkan pernah bebas, kamu balas.
Roma 8:1. Sekarang tiada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bila setan bisik, kamu akan kehilangan segalanya. Kamu balas. Filipi 4:6. Janganlah kamu khawatir tentang apa-apa, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kamu bukan gila, kamu sedang terkepung tapi sekarang kamu sudah ada pedang untuk robohkan setiap kebohongan. Kubu-kubu tak runtuh dengan diam. Ia hancur dengan firman. Jadi daripada sibuk pikir tentang masalah, pikir tentang janjinya. Kamu tak kalahkan kegelapan dengan berdebat. Kamu hancurkan ia dengan menyatakan kebenaran. Saya nak bercakap sekarang kepada minda yang letih, jiwa yang terlalu banyak pikir. Hati yang diserang cemas, rasa bersalah dan malu. Kamu bukan rosak, kamu sedang berperang dan sekarang kamu dah diberi senjata supernatural untuk robohkan kubu-kubu itu, bata demi bata. Firman Tuhan adalah bebola penghancur kamu, jangan sekadar pegang, ayunkan. Jadi lain kali bila ketakutan bangkit, tanya, adakah kamu selari dengan firman Tuhan? Kalau tidak, hukum, tawan dan runtuhkan karena kamu bukan tawanan pikiran kamu. Kamu penjaga pintu kepada minda kamu. 2 Korintus 10:4 dan 5. Sebagai otoriti kamu, pengepungan berakhir, kubu-kubu runtuh, kebohongan hilang cengkaman, dan kamu anak kesayangan Tuhan. Berjalan bebas, dibaluti kebenaran, bersenjata untuk perang, dan dimahkotai kejelasan. 5 Yesaya 54:17. Setiap senjata yang ditempa untuk menyerang engkau tidak akan berhasil, dan setiap lidah yang bangkit untuk melawan engkau dalam pengadilan, akan engkau buktikan bersalah. Inilah warisan hamba-hamba Tuhan dan pembenaran mereka datang daripadaku, demikianlah firman Tuhan. Dengar sini, Yesaya 54:17 bukan sekadar ayat pen keselesaan, ia adalah kontrak sah rohani antara surga dan siapa yang menjadi milik Tuhan. Ia adalah jaminan kali seribut. Bayangkan sebuah rumah dibina di atas batu. Angin kuat menghembus, hujan mencurah, kilat menyambar tapi rumah itu, jiwa kamu, takdir kamu, keluarga kamu tetap berdiri teguh. Itulah maksud sebenarnya Yesaya 54:17, ia tidak janji hidup bebas badai, tapi ia janji jiwa yang tahan badai. Firman Tuhan kata, tiada senjata yang ditempa melawan engkau akan berjaya. Bukan mungkin tak, bukan biasanya tak tapi, tidak akan berjaya. Maksudnya, boleh terbentuk, tapi takkan berfungsi. Boleh mendekat, tapi takkan menakluk. Dan dengar baik-baik, ini khusus buat kamu yang sekarang nampak senjata-senjata itu mulai naik. Penyakit, pengkhianatan, kehilangan, kecemasan, fitnah, kemurungan, apapun nama musuh beri, hasil akhirnya sudah diputuskan. Ia tidak akan berjaya dan janji ini lebih dalam lagi. Firman kata, setiap lidah yang bangkit melawan engkau dalam pengadilan, engkau akan membuktikan bersalah. Maksudnya, iblis bukan saja gunakan senjata fisikal, dia juga gunakan kata-kata, kutuk, gosip, fitnah, tuduhan, bisikan dalam kepala yang coba koyak identiti kamu. Iblis tak selalu bagi pukulan, kadang-kadang dia cuma bisik. Kau tak cukup baik. Kau tetap akan gagal. Mereka takkan percaya pada kau. Kau akan rosak sampai bila-bila. Tapi inilah kabar baiknya, kamu telah diberi kuasa untuk menyalahkan setiap satunya. Dengar sini, Tuhan tak suruh kamu habiskan hidup mempertahankan diri dari setiap tuduhan. Tuhan suruh kamu berdiri di bawah perlindungan warisan kamu. Maksudnya bila ada orang fitnah, bila musuh lempar tuduhan, bila suara jahat datang. Tugas kamu bukan berdebat, tapi aktif, deklarasikan kebenaran, menyenyapkan serangan dengan warisan Anda. Ini bukan sombong, ini penyelarasan Tuhan karena Tuhan sendiri kata. Inilah warisan hamba-hambaku, dan kebenaran mereka datang daripadaku. Bukan sebab perbuatan baik kamu, bukan sebab kamu sempurna tapi sebab Dia yang menutupi kamu dengan kebenarannya. Hari ini, saya cabar kamu. Jangan sekadar baca ayat ini. Ucapkan, istiharkan, jadikan senjata. Kamu ada gudang peluru dalam mulut kamu dan surga akan bertindak bila kamu bukakan mulut dalam iman. Istiharkan Yesaya 54:17 atas anak-anak kamu sebelum ke sekolah. Istiharkan atas keuangan kamu bila ketakutan datang. Istiharkan atas kesehatan kamu bila laporan perubatan nampak gelap. Kamu bukan tak dilindungi. Kamu mewarisi janji. Maksudnya, kamu ditutupi janji yang ditandai darah, disahkan surga, dan dimeteraikan dalam firman. Mungkin akhir-akhir ini kamu rasa makin terdedah. Mungkin kamu tanya kenapa makin banyak serangan walaupun kamu udah banyak doa, puasa, menyerah. Dengar sini. Kadang-kadang bila senjata muncul, itu tandanya kamu sedang berdiri di tengah-tengah takdirmu. Senjata tak dibentuk di tanah kosong. Ia dibentuk di ladang yang berbuah. Iblis hanya serang yang mengancamnya. Tapi janji kamu jelas, walau senjata naik, ia takkan menang. Hari ini,
Saya isytiharkan dengan berani ke roh kamu. Tiada kutuk, pengkhianatan, diagnosis buruk, perkataan palsu, bisikan iblis, akan berjaya dalam hidup kamu. Bukan sebab kamu kuat, tapi sebab Tuhan itu setia. Bukan sebab kamu layak, tapi sebab kamu warisi janji itu. Ayat ini bukan sekadar pelarian puitis. Ia adalah perisai peperangan. Dan bila kamu berdiri atasnya, deklarasikan, percaya neraka wajib berundur. Kamu sudah sampai sejauh ini, jadi dengar baik-baik. Ini bukan tentang ayat cantik di screen. Kelima-lima firman ini bukan hiasan. Ia bukan sekadar dihafal di kepala, tapi untuk dihidupkan di mulut. Sebab firman Tuhan bukan sekadar untuk tenang, ia adalah senjata pertempuran. Yesus sendiri kata dalam Matius 4:4, manusia tidak hidup dari roti sahaja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itu bukan balasan sajak. Itu serangan rohani. Firman itu senjata Yesus. Dan sekarang jadi senjata kamu juga. Doa penutup. Bapa Surgawi, aku datang kepada MU hari ini dengan keberanian kudus. Karena aku tahu Engkau sudah melengkapkan aku untuk kemenangan. Aku bersyukur karena firman MU hidup dan aktif. Menyala dalam roh kuku bagaikan api yang terkurung dalam tulangku. Tuhan, hari ini aku ambil tempatku bukan dalam ketakutan, bukan dalam rasa malu, tetapi dalam otoriti penuh sebagai anak MU, dipanggil, dilindungi, dan diutus. Ampunkan aku, Tuhan, untuk saat-saat aku biarkan suara keraguan lebih kuat daripada kebenaran MU. Ampunkan aku untuk masa-masa aku pegang Alkitab di tangan tapi tak ucapkannya dengan mulutku. Hari ini, Tuhan, bangkitkan suara aku. Goncangkan imanku. Jadikan setiap firman MU pedang dalam mulutku dan perisai dalam hatiku.